berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, selamat malam. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Apakah saat ini kita tetap bersemangat atau mungkin kita sedang letih lesu karena kita melewati situasi yang tidak bersahabat sepanjang hari ini? Ada sesuatu yang membuat kita jadi gak nyaman malam hari ini. Tapi apapun keadaannya, mari kita semua menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu di situ ada pertolongan Tuhan, ada kelegaan, ada damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu mari kita awali saat ini dengan doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena kasih karuniamu tidak terbatas dalam hidup kami. Situasi dan keadaan apapun yang sedang kami alami, selalu tersedia pertolongan dari-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami dengan hati yang bersyukur menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami dan kami ingin menikmati kehadiran-Mu dan firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapa, kami datang pagi malam hari ini menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab Kau luar biasa. Kami memuji-Mu Tuhan,
haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Terima kasih Tuhan, Kau mulia. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan, sangat luar biasa, sangat nikmat sekali ya kalau kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, di batin kita pasti. Saat ini kita akan sharing sebelum kita berdoa bersama-sama tentang soal hidup yang benar. Hidup yang benar pasti sangat terkait dengan keputusan dan pilihan kita yang benar. Jadi bagi para pemirsa dimanapun berada ya, kita akan sharingkan, mungkin juga punya pengalaman bahwa tidak mudah untuk hidup benar dalam awalnya, yaitu membuat keputusan pilihan yang benar itu seringkali tidak mudah.
Kadang-kadang kita menjadi bingung. Itu yang akan kita sharingkan dan kita lihat apa kata firman Tuhan. Apakah ada di antara kita yang ada di sini mungkin juga punya pengalaman membuat keputusan atau memilih sesuatu itu kadang-kadang sulit gitu ya. Atau bahkan mungkin pernah salah ya. Gimana? Iya, betul sekali Pak. Ini pengalaman pribadi saya ketika saya ditugaskan kerja di Jogja tahun 2010. Di situ saya dulu belum melekat sama Tuhan. Dan ketika saya bertemu dengan seorang wanita yang agamanya berbeda dengan saya, ketika itu saya merasa nyaman ketika dia mengatakan bahwa dia akan mau hidup bersama saya, tapi dengan mengikuti iman kepercayaan dia. Di situ saya mau memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi ketika itu saya izin sama keluarga saya, terutama mama saya. Mama saya bilang yang penting kamu nyaman dan jangan sampai salah memilih. Tapi saya ketika itu saya berdoa. Tiba-tiba saya teringat untuk berdoa. Dan ternyata di esok paginya saya dikasih tanda sama Tuhan. Saya bertengkar sama bos saya dan saya dipindah tugaskan lagi ke Jakarta. Dan dari 2010 sampai saat ini saya lost contact sama wanita itu dan saya juga langsung memang sudah tidak mau berhubungan sama dia. Saya anggap itu masa lalu yang begitu tidak baik karena ketika saya mau ngambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, ternyata Tuhan memberikan jalan yang lebih baik dari keputusan yang saya ambil. Seperti itu Pak. Ya, keputusan itu menjadi sulit karena memang melibatkan perasaan ya. Jadi perasaan atau logika kita anggap itu sesuatu yang bisa dimaklumi atau kadang-kadang berdasarkan pengalaman-pengalaman tertentu atau karena memang sudah terlanjur sayang dengan apapun gitu kan. Jadi kalau sudah terlanjur sayang dengan apapun itu kadang-kadang kita membuat keputusan atau pilihan jadi hanya berdasarkan perasaan. Akibatnya kita membuat keputusan atau pilihan yang salah. Nah, kalau itu akhirnya kita lakukan, berarti kita akan berjalan dalam hidup yang salah. Ini bagian yang sangat serius dalam kehidupan kita ya. Pengambilan keputusan itu ketika kita mengambil keputusan, kita akan diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan pilihan itu tidak semuanya itu buruk, kadang-kadang semuanya baik. Itu tambah sulit lagi gitu ya. Ada Mazmur 23 ayat 3b itu menolong kita mendapatkan gambaran bagaimana kita bisa mendapatkan arah yang benar dari Tuhan sehingga keputusan pilihan kita benar dan hidup kita akhirnya juga berjalan dalam kebenarannya. Menuntun aku, maksudnya dia adalah gembala yang baik, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala itu menuntun kita di jalan yang benar. Dasarnya apa? Karena namanya, berarti integritasnya sebagai gembala itu dipertaruhkan di situ. Itu jadi jadi dasarnya ya. Jadi bukan perasaan, bukan pengalaman, bukan apa kata orang, bukan kepentingan sesaat atau tadi karena sudah terlanjur sayang. Enggak. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, itu dasarnya adalah namanya. Namanya kudus, namanya sempurna, tidak pernah berubah. Dan apa yang dikatakan adalah kebenaran adanya. Ini menarik karena gembala itu ya, biasanya ketika kawanan domba tidur terlelap, sepanjang hari sudah dibawa merumput, kemudian dibawa ke kandang, ketika domba-domba itu sudah beristirahat di kandang domba yang mereka buat, gembalanya akan berjaga-jaga di depan pintu untuk melindungi supaya tidak ada pencuri atau tidak ada binatang buas menerkam kawanan dombanya. Makanya kalau iblis itu mencuri tidak pernah lewat pintu. Yesus berkata, akulah pintu. Jadi pintu bagi kawanan domba itu.
ya. Lalu sebelum fajar menyingsing, gembala akan pergi meninggalkan kawanan dombanya untuk mencari padang rumput yang hijau, yang terbaik bagi kawanan dombanya. Mungkin dia harus melewati jurang, dia harus turun di lembah, dia harus naik di bukit, dia akan lalui itu. Bahkan mungkin tidak ketemu jalan, dia akan coba cari di mana kalau dari ketinggian dia lihat ada padang rumput yang baik, maka dia akan ke sana, dia periksa kondisi padang rumput itu semuanya dalam keadaan baik, tidak berbahaya bagi kawanan dombanya. Kemudian dia mulai buat pemetaan. Buat peta ini jalan yang terbaik yang harus dilalui oleh kawanan domba yang aku gembalakan itu lewat mana ya. Jalan yang dipilih tidak semuanya lurus, tidak semuanya rata. Kadang-kadang jalannya berkelok-kelok, kadang-kadang jalannya terjal, kadang-kadang jalannya mungkin buruk kelihatannya, berbatu-batu atau harus turun ke lembah. Tetapi gembala akan buat peta yang harus dijalani oleh kawanan dombanya. Dia ingin memastikan kawanan dombanya sampai ke padang rumput yang terbaik itu. Dari sini kita bisa mengerti betapa luar biasanya Tuhan sebagai gembala yang agung, yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan itu sudah buat peta jalan dalam hidup kita, bagi masa depan kita. Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi kita, supaya kita bisa sampai ke sana. Cuma masalahnya di hati kita. Kita ingin perjalanan hidup kita itu selalu nyaman. Kita tidak suka kalau perjalanannya terlalu terjal, terlalu lama. Maunya cepat nyampe dan menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Akibatnya kita jadi salah mengambil keputusan, salah mengambil jalan. Dan hidup kita akhirnya di jalan yang salah, bukan jalan yang benar. Oleh sebab itu kita perlu mengerti hal ini kalau bicara tentang pengambilan keputusan atau pilihan. Nah sekarang Pak, bagaimana kita memutuskan, nah itu adalah jalan dari Tuhan. Jalan Tuhan, ya pertanyaan sangat bagus sekali. Karena ini jadi pergumulan kita dan kita akan belajar itu sepanjang hidup kita. Kadang-kadang kita merasa sudah mengerti jalan Tuhan, mengerti pimpinan Tuhan, begitu kita memutuskan ternyata salah. Itu ya, karena kita memang bukan orang yang sempurna. Ya, saya suka berkata kita ini adalah orang-orang yang tell me tapi dikasih Tuhan. Kita baru mengerti, oh ini ya jalan Tuhan, biasanya setelah peristiwanya terjadi. Tetapi tidak boleh begitu terus. Kita kan perlu belajar, punya hikmat Tuhan supaya kita bisa membuat keputusan tepat, bisa buat pilihan benar. Seperti yang Tuhan sebutkan tadi di Mazmur 23 ayat 3b tadi, yang penting yang perlu kita ingat, jalan Tuhan itu tidak selalu cocok dengan selera kita. Jalan Tuhan itu tidak selalu cocok dengan alur pikiran kita. Jalan Tuhan itu tidak selalu jalannya mudah. Jalan Tuhan itu tidak selalu menempatkan hidup kita pada posisi yang nyaman. Kadang-kadang justru situasinya jalannya berat, sulit. Tetapi itu jalan yang terbaik bagi kita yang disediakan Tuhan. Karena Tuhan tahu memang itu yang kamu akan sampai di situ. Dan Tuhan punya banyak alasan kenapa Tuhan buat peta tertentu dalam hidup kita. Ya, seperti umat Israel. Begitu dibebaskan Tuhan dari tanah Mesir, harusnya ke tanah Kanaan itu tidak terlalu lama. Tetapi Tuhan sengaja itu bawa agak berputar bahkan sampai 40 tahun. Karena apa? Karena Tuhan tahu mereka itu kan budak. Bangsa Israel itu bangsa budak. Jadi mereka tidak bisa berperang, mereka hanya bekerja. Bekerja pun tidak sesuai dengan ide dan kreativitas mereka. Karena mereka budak, hanya melaksanakan saja. Jadi mereka kreativitasnya kurang, kemampuannya kurang, apalagi kemampuan perang. Tuhan bawa mereka berjalan agak memutar bahkan sampai 40 tahun supaya umat Israel itu berlatih, menyesuaikan diri.
mengalami perubahan cara hidupnya, cara berpikirnya. Bahkan harus menghadapi tantangan kesulitan itu menyiapkan mereka secara fisik ketika menghadapi musuh. Makanya dalam perjalanan mereka akhirnya kan bisa berperang setelah itu. Padang gurun bukan tempat yang mudah. Jalannya berliku-liku, kadang-kadang itu sulit untuk ditebak arahnya. Tetapi Tuhan tetap membimbing. Ada beberapa prinsip penting yang kita bisa lakukan, yang kita bisa terapkan dalam hidup kita ketika kita harus mengambil keputusan atau membuat pilihan. Yang pertama pasti berdoa lah ya. Berdoa, kita mesti berdoa kepada Tuhan. Doanya doa bukan minta permohonan. Kadang-kadang kan kita berdoa itu hanya mohon. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Termasuk sakit pun kan juga begitu. Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan saya. Kenapa kita sudah berbagai upaya ternyata nggak sembuh-sembuh? Kenapa kita setelah itu kita nggak bertanya lagi? Sifatnya doanya bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya? Kenapa saya gagal? Kenapa saya sakit? Kenapa saya alami situasi sulit ini? Doa kita lebih ke arah bertanya. Bertanya kepada Tuhan, konsultasi kepada Tuhan. Nah, kaitannya dengan buat putusan sama pilihan kan sifatnya mestinya konsultasi kan? Pilihan apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Itu kita konsultasi kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika kita lagi bingung buat keputusan, bingung memilih, kita harus lebih banyak dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkannya. Sebab ketika kita dengar khotbah, ketika kita sedang renungan, ketika kita baca Alkitab, ada bagian-bagian dari Alkitab itu akan disampaikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah jawaban. Makanya kalau sedang lagi bingung, malah jangan nggak ke gereja, jangan malas buka Alkitab, harus baca, lebih sering, lebih fokus bahkan. Seperti itu. Tadi kalau Pak Manik kan dia berdoa, kemudian Tuhan buka jalan yang dia tidak pernah berpikir. Gitu, ada jalan. Yang ketiga, kita perlu membiasakan diri untuk konsultasi dengan pemimpin-pemimpin rohani kita. Orang yang punya otoritas rohani dalam hidup kita. Kalau masih punya orang tua sangat baik, konsultasi kepada orang tua, minta didoakan, supaya mereka mendoakan kita, memberi saran apa. Dengan pemimpin rohani kita di gereja, siapa yang membimbing kita? Untuk keputusan-keputusan penting, saya sarankan siapapun termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ya, konsultasi kepada hamba-hamba Tuhan yang memimpin, yang menaungimu dengan otoritas rohaninya untuk mengembalakan hidupmu. Untuk keputusan penting, mengambil keputusan memilih siapa yang akan dinikahi untuk pasangan hidup, untuk mengambil keputusan pindah pekerjaan, untuk hal-hal penting yang lainnya. Ambil waktu untuk konsultasi, karena itu bagian dari proses Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau dari berbagai proses tadi akhirnya sejalan ini, kita ketemu arahnya, berani ambil putusan. Kadang-kadang masih bisa salah, karena kita punya keterbatasan. Tapi jangan takut buat keputusan, karena ada kasih karunia Tuhan. Kalau salah, segera perbaiki, datang lagi, ikutin prosesnya selanjutnya. Lewat proses itu, akhirnya kita bisa mengerti jalan benar yang harus kita tempuh untuk masa depan kita. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Saudara-saudara, mungkin di antara saudara saat ini ada yang sedang bingung karena harus mengambil keputusan segera. Dan saudara tidak tahu mana keputusan yang benar. Sementara saudara ingin keputusanmu itu benar di mata Tuhan. Atau saudara sedang bingung juga memilih pasangan hidup. Apakah saudara harus menikah dengan seseorang yang saudara anggap sudah dekat, saudara sayangi. Tetapi masih ragu apakah dengan dia. Atau ada keputusan-keputusan yang lain, pindah pekerjaan atau yang lain. Apapun kegalauan, kebingunganmu membuat keputusan dan pilihan, pasti ada harapan, ada jalan keluar. Tuhan adalah gembala kita. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar karena namanya itu sungguh-sungguh bisa dipercaya. Jadi datang kepada Tuhan, konsultasi kepada Tuhan dalam doamu. Renungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kaitannya dengan masalah yang sedang saudara hadapi. Konsultasi kepada pemimpin-pemimpin rohanimu, orang-orang yang menaungimu dalam otoritas rohani. Pertajam hatimu. Tuhan arahkan hidupmu kemana, apa yang engkau harus lakukan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena anugerah-Mu luar biasa. Engkau adalah gembala yang sangat baik, yang mengerti jalan yang benar dalam hidup kami. Seringkali kami merasa sok tahu, seringkali kami merasa lebih pintar dari Tuhan, tetapi ternyata perjalanan yang salah, keputusan yang salah, akibatnya kami mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi hari ini kami sangat percaya kebenaran-Mu itu akan membuat kami punya sikap yang baru di dalam mengambil keputusan. Tuhan berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saat ini dalam situasi sulit dalam hidup mereka untuk membuat keputusan pilihan yang sangat berat. Sementara mereka tidak mau salah, mereka ingin itu keputusan yang sesuai dengan jalan Tuhan. Mari Bapa, Engkau arahkan hati mereka, Tuhan arahkan pikiran mereka, supaya mereka bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Tuhan berikan hikmat yang mereka butuhkan, dan Tuhan berikan seseorang yang Tuhan pakai untuk juga menolong mereka mengerti jalan Tuhan. Sampaikan kebenaran firman-Mu yang akan mengarahkan, menuntun langkah-langkah mereka Tuhan, supaya pilihan mereka, pilihan yang benar, membuat jalan hidup mereka ada dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan juga berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat publik yang lain, kepala-kepala daerah, supaya mereka juga boleh mengambil keputusan dengan benar, dengan tepat untuk bangsa dan negara ini, supaya melalui setiap kebijakan yang mereka buat, itu membuat bangsa ini berjalan ke arah yang benar, membawa pemulihan, menuju kepada sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God lovers yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini Anda sedang mengalami kebingungan untuk mengambil keputusan, lelah, letih, berbeban berat, jangan ragu, datang kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya selalu tersedia bagi kita semua. Di layar saudara juga ada nomor-nomor yang tercantum, saudara boleh hubungi dan tim kami akan berdoa untuk saudara-saudara semua. Jika Anda juga ingin sharing atau ada pertanyaan lain, boleh juga menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Sampai jumpa lagi besok malam dalam program dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.